Ya, jadi kita saat ini akan membahas terkait gagal ginjal, ya, di mana ini berhubungan dengan diabetes mellitus, ya. Kemarin kita sudah sempat singgung, ya. Jadi salah satu diabetes mellitus itu menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Oke, ya. Nah, namun kita keluar dari konteks DM, kita akan membahas terkait gagal ginjal secara keseluruhan, ya. Nah, jadi gagal ginjal ini kita bagi menjadi dua, teman-teman, ya. Gagal ginjal ini kita akan bagi menjadi dua, ada yang kita sebut dengan nama akut, ya, gagal ginjal akut, dan ada gagal ginjal yang kronik, ya. Kalau akut ini masih bisa sembuh, teman-teman, ya. Kalau akut ini masih bisa kita atasi, jadi akut ini bisa hilang. Jadi yang namanya gagal ginjal akut ini masih bisa hilang, ya. Semakin cepat kita atasi, semakin cepat akutnya hilang, ya. Namun kalau kronik nggak bisa, ya. Jadi kalau udah pasien mengalami gagal ginjal kronik ya nggak bisa sembuh, ya, seperti itu, ya. Jadi itu perbedaannya antara akut dan kronik. Kalau yang akut masih bisa sembuh, istilahnya kayak gitu, ya. Tapi kalau yang kronik itu sudah tidak bisa sembuh, seperti itu. Nah, sekarang kita fokus dalam membahas yang akut, ya. Sekarang kita akan fokus dalam membahas terkait gagal ginjal akut atau yang kita sering dengar dengan nama AKI, teman-teman, ya. Jadi sering kita kenal dengan nama AKI atau di kepanjangannya adalah acute kidney injury, ya. Acute kidney injury atau gagal ginjal akut, ya. Seperti itu. Nah, ya. Gagal ginjal akut ini kita akan bagi menjadi tiga, ya. Terkait gagal ginjal akut ini kita akan bagi menjadi tiga. Oke, saya pecah, ya. Jadi saya pecah dulu yang akut ini, ya, menjadi tiga, ya. Ada yang disebut dengan nama prerenal, ya. Ada yang kita kenal dengan nama prerenal, ya. Jadi ada AKI yang prerenal atau gagal ginjal akut yang prerenal, ya. Nah, jadi terkait kejadian AKI yang prerenal, ini umumnya berhubungan dengan volume, ya. Jadi AKI yang prerenal ini umumnya berhubungan dengan volume atau cairan tubuh, ya. Jadi dia berhubungan dengan volume atau cairan tubuh, ya, atau cairan, ya. Jadi terkait AKI yang prerenal kejadiannya berhubungan dengan volume, ya. Di mana pasien-pasien yang mengalami hipovolemik, ya, atau kekurangan cairan itu dapat terjadi yang namanya AKI prerenal. Jadi suatu kondisi hipovolemik, ya, itu dapat menginduksi kejadian AKI yang prerenal. Apa saja contohnya penyakit yang bisa menyebabkan hipovolemik? Apa aja contohnya? Misalkan pasiennya perdarahan, ya. Satu, misalkan yang hipovolemik, ada beberapa faktor yang menyebabkan hipovolemik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cairan tubuh itu keluar tubuh, ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cairan itu keluar tubuh, ya. Misalkan perdarahan, ya jelas kalau pasiennya perdarahan kan otomatis darahnya banyak keluar tubuh. Darahan dan cairan banyak keluar tubuh. Nah, jadi perdarahan di sini bisa menyebabkan hipovolemik, di mana hipovolemik di sini nanti dapat menyebabkan AKI yang prerenal. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Jadi seperti itu. Apalagi yang menyebabkan cairan tubuh hilang? Kasih contoh lagi. Apalagi? Ayo coba berpikir. Diare, Bang. Iya, benar sekali, diare. Ya. Jadi diare itu ketika terjadi suatu diare, ya, ketika terjadi suatu diare yang menyebabkan terjadinya hipovolemik, maka pasien bisa mengalami AKI yang prerenal. Seperti itu, ya. Kemudian apalagi? Penggunaan obat-obatan yang membuang cairan. Contohnya apa? Diuretik,
Ya, diuretik juga bisa menyebabkan kejadian aki yang prerenal seperti itu. Ya, nah jadi misalnya apalagi yang menyebabkan kehilangan cairan, luka bakar ya. Jadi luka bakar bisa juga menyebabkan kejadian aki yang prerenal, luka bakar. Ya. Nah, jadi ada banyak lagi faktor yang menyebabkan pasien itu kekurangan cairan. Ada banyak lagi. Ya, ini adalah salah satu contohnya ya, ada beberapa contohnya ya. Nah, jadi ketika tubuh kita kekurangan cairan ya, ketika tubuh kita kekurangan cairan, maka perfusi aliran darah ke ginjal itu akan turun. Ya. Jadi perfusi aliran darah ke ginjal itu akan turun. Jadi ketika tubuh kekurangan cairan, perfusi aliran darah ke ginjal itu akan turun yang menyebabkan pasiennya mengalami aki prerenal. Nah, ada satu penyakit juga yang bisa menyebabkan aki prerenal ini, ya. Misalkan pada pasien dengan gagal jantung, ya. Pada pasien gagal jantung. Nah, pasien gagal jantung ini jantungnya nggak kuat mompa. Nah, kalau jantung nggak kuat mompa, aliran darah ke ginjal menjadi menurun. Ketika aliran darah ke ginjal menurun, pastinya pasien akan terjadi aki prerenal. Lambat laun dapat terjadi yang namanya aki prerenal. Ya. Nah, jadi terkait tata laksana terhadap kejadian aki yang prerenal ini simpel-simpel saja. Ya. Oh, pasiennya perdarahan. Ya udah, berarti kita nanti memberikan transfusi darah, ya. Tapi nanti biasanya kalau pasien-pasien perdarahan ini juga akan kita berikan cairan biasanya untuk menopang. Kadang-kadang kenapa demikian? Karena kadang-kadang darah itu lambat kita nyarinya. Misalnya ada seorang pasien yang butuh 10 kantong, tapi rumah sakit kita cuma tersedia 5 kantong. Ya udah kita kasih dulu 5 kantong, nanti untuk mencukupinya itu kita berikan terapi cairan, ya. Biar penuh biar penuh pembuluh darahnya seperti itu. Kalau diare ya pastinya kita memberikan terapi cairan. Kalau diuretik kita bisa memberikan terapi cairan, ya, kita bisa memberikan terapi cairan dan kita bisa menghentikan penggunaan diuretik tersebut. Ya, luka bakar juga demikian. Nanti kita berikan terapi cairan. Nah, kalau gagal jantung nanti kita biasanya kuras cairan, ya. Kita kuras cairan karena apa? Karena pasien dengan gagal jantung itu terjadi penumpukan cairan di jantung, ya, yang menyebabkan pasiennya itu jantungnya itu tidak kuat memompa. Nah, jadi biasanya kalau gagal jantung yang menyebabkan aki ini ya kita kuras cairan. Kita buang cairannya, harapannya apa? Kerja jantung menjadi lebih tinggi. Jantungnya bisa mampu kontraksi dengan adekuat, ya, dengan kuat seperti itu. Nah, jadi terkait aki prerenal ini nanti teman-teman pasti akan berhubungan dengan cairan. Konsepnya seperti itu. Karena ini ada soal UKI, ya. Nanti ada narasi dari soal tersebut, pasiennya mengalami akut kidney injury atau gagal ginjal akut, diketahui pasien sebelumnya, umpama diare. Oh ya udah, berarti aki apa yang terjadi? Aki prerenal, ya seperti itu. Jadi konteksnya adalah hafalin aja, oh prerenal hipovolemik. Oh prerenal ini berhubungan dengan cairan, seperti itu konteksnya, ya. Nah, kemudian ada aki yang kita sebut aki intrinsik, ya. Intrinsik. Nah, intrinsik ini bisa kita sebut juga dengan aki Maaf suaranya nggak dengar. Oh iya. Ya, jadi ada juga aki yang intrinsik atau yang kita sebut dengan nama aki renal, ya. Aki renal. Nah, terkait aki yang renal ini umumnya disebabkan oleh obat-obatan yang bersifat nefrotoksik, ya. Jadi aki yang renal ini umumnya disebabkan oleh obat-obatan yang bersifat nefrotoksik, ya. Obat nefrotoksik, ya, nefrotoksik, ya. Misalnya apa contohnya obat yang bersifat nefrotoksik? Misalkan aminoglikosida, antibiotik golongan aminoglikosida. Aminoglikosida ini nefrotoksik, ya. Terus kemudian apalagi penggunaan kemoterapi misalnya seperti siklosporin, ya. Nah, siklosporin ini juga bersifat nefrotoksik, ya. Nah, jadi
ketika kita menemukan aki yang renal, ya, karena aki renal ini paling banyak disebabkan oleh obat-obatan, sehingga solusinya nanti kita hentikan terapi obat-obatannya. Misalkan ada seorang pasien saya berikan obat antibiotik golongan aminoglikosida. Contohnya umpama gentamisin, ya. Saya kasih gentamisin, ya, 3 hari kemudian pasien mengalami aki. Nah, maka solusinya adalah hentikan penggunaan gentamisin, ya. Nah, jadi aki yang renal ini umumnya solusinya adalah menghentikan penggunaan obat-obatan yang bersifat nefrotoksik tersebut. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa, ya. Oke, kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah aki postrenal, ya. Aki postrenal, ya. Nah, jadi aki postrenal, ya. Nah, kalau aki yang postrenal ini umumnya disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, ya. Aki yang postrenal ini umumnya disebabkan oleh suatu penyakit tertentu. Misalnya kanker serviks, ya. Misalnya kanker serviks, ya. Kanker serviks, kemudian prostat, penyakit BPH atau prostat, benign prostat hiperplasia, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita menemukan, gimana, Dek? Kenapa? Oh, nggak ada. Nah, jadi ketika kita menemukan aki yang postrenal, Suaranya maka putus, Bang. Oh, suara saya putus-putus. Bentar, saya ganti koneksi dulu deh, ya. Tunggu ya. Tunggu dek, saya ganti koneksi. Tes. Enak enggak suaranya sekarang? Enak, Bang. Oke, ya. Oke, postrenal, ya, terkait aki postrenal ini nanti disebabkan oleh kondisi penyakit tertentu. Misalkan kanker serviks, misalkan kemudian BPH. Nah, berarti ketika kita menemukan aki yang postrenal, solusinya adalah atasi kanker serviksnya atau atasi BPH-nya. Kita lihat penyebabnya apa. Ya, kita lihat penyebabnya apa. Nah, jadi misalkan ada seorang pasien mengalami aki, ya, diketahui pasien mengalami BPH juga. Oh, berarti itu kita curiga nantinya aki postrenal. Berarti untuk mengatasi aki postrenalnya, kita harus mengatasi BPH-nya. Ya, kita harus mengatasi BPH-nya. Seperti itu. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Bang. Ya, jadi ada 3 jenis aki yang dimana tata laksananya pasti akan berbeda-beda. Ya, ada 3 jenis aki yang tata laksananya berbeda-beda seperti itu. Nah, terkait stadium aki, ya, terkait stage dari aki, ya, itu ada 3, ya. Terkait stage atau severitas dari aki itu ada 3, ya. Bentar. Oke, ya, kita pakai aja langsung ini, saya lihatkan. Ya. Jadi di sini teman-teman ada 2 kriteria, ya, terkait klasifikasi atau staging dari aki, ya. Teman-teman bisa menggunakan rival kriteria atau teman-teman juga bisa menggunakan akin kriteria. Ya, seperti itu, bisa menggunakan bebas mau pakai mana aja, tapi yang umumnya kita sering gunakan adalah yang akin ini. Ya, oh saya mau pakai rival Kak, boleh nggak? Silahkan, boleh-boleh saja. Ya, tapi yang sering kita gunakan adalah yang akin, ya, yang akin. Oke, ya. Nah, terkait kedua kriteria ini, baik rival ataupun akin, kedua kriteria ini baik rival ataupun akin, itu stadiumnya ditentukan oleh GFR kriteria dan urine output kriteria. Ya,
Jadi ada GFR kriteria dan urine output kriteria. Oke, sekarang saya kasih contoh. Misalkan ya, ada seorang pasien mengalami AKI stadium 1. Dari mana saya tahu AKI-nya stadium 1? Oh, ternyata saya hanya melihat berapa persen peningkatan kreatininnya. Ya, oh kreatininnya ningkat berapa? Dan kemudian saya lihat juga urine outputnya. Ya, jadi jika urine outputnya di bawah 0,5 mili per kilogram berat badan dalam waktu sejam, ya selama 6 jam, Jadi umpama nih ada pasien saya, ya saya kasih contoh. Ntar, oke ini saya pakai yang ini. Misalkan ada seorang pasien saya di mana volume dia itu umpama pengeluaran urin outputnya umpama 0,3 mili per kilogram berat badan, ya 0,3 mili per kilogram berat badan per kgbb, ya. Nah jadi umpama berat badan pasien saya adalah 60 kilo, ya. 60 kilo. Jadi berapa total urin outputnya nih teman-teman dalam waktu sejam? 60 dikali 0,3. Berapa? 18. Oke ya, jadi 18. Oke. Ya, 18 mili. Nah, ini 18 mili ini keluarnya dalam waktu 1 jam ya. Nah, sedangkan untuk monitoring AKI ini kita dalam waktu 6 jam. Jadi urinnya itu kita tampung dalam waktu 6 jam ya. Berarti tinggal dikalkulasikan saja, berarti 6 dikali 18. 6 dikali 18 sama dengan 100 berapa nih? 108. 108 ya, 108 mili per 6 jam. Nah, ini udah menandakan pasiennya AKI ya. Jadi urin output yang terlalu sedikit itu sudah bisa melihat berapa terkait staging dari AKI-nya ya. Nah, kemudian ya kalau yang stage 2 itu bukan per 6 jam dilihatnya melainkan 12 jam. Ya. Jadi kalau umpama urin outputnya 0,5 mili per kilogram berat badan dalam waktu 12 jam, maka pasiennya sudah mengalami AKI yang stadium 2. Nah, kemudian yang stadium 3, urin outputnya di bawah 0,3 mili per kilogram berat badan. Tapi dilihatnya dalam waktu 24 jam. Atau bisa juga pasiennya anuria, teman-teman. Ya, anuria ini tidak berkemih sama sekali. Ya, anuria ini tidak berkemih sama sekali. Ya, tidak berkemih sama sekali dalam waktu 12 jam. Ya, jadi pasiennya tidak berkemih sama sekali dalam waktu 12 jam. Itu bisa kita simpulkan bahwasanya pasien tersebut mengalami AKI yang stadium 3. Ya, AKI yang stadium 3. Nah, ini terkait stage-nya saja. Ya, jadi teman-teman untuk stage dari AKI ini teman-teman nggak perlu ngitung, nggak ada rumusnya. Hanya melihat urin output dan kreatinin serum dari pasiennya saja. Ya, seperti itu. Nah, nanti ini biasanya kalau teman-teman di rumah sakit nanti biasanya perawat akan menampung urin output dari pasiennya, ya. Ditampung, nah itu yang akan dihitung nanti sama dokternya untuk diagnosa AKI, ya, untuk diagnosa AKI. Nah, umumnya juga ya, AKI yang stage 3 ini ya, AKI yang stage 3 ini ya disebabkan oleh postrenal, ya. AKI yang postrenal, ya, karena apa? Ini anuria di sini. Biasanya pasien-pasien dengan kanker serviks, dengan BPH atau dengan batu ginjal itu anuria. Jadi dia nggak kencing, nggak bisa keluar kencingnya. Ya. Jadi biasanya AKI yang stage 3 ini disebabkan oleh AKI yang postrenal. Ya, umumnya seperti itu. Karena apa? Karena ya biasanya pasiennya nggak kencing sama sekali. Ya. Nah, kenapa bisa pasiennya nggak kencing sama sekali? Ya, mungkin teman-teman akan saya lihatkan gambar sedikit. Ya, bentar, tunggu sebentar.
Oh, sorry. Saya admit temannya dulu, kemudian saya ke ini. Gede ya. Wait. Kidney stone. Nah, ya. Jadi seperti ini teman-teman, kenapa sih pasien-pasien dengan aki yang postrenal itu kadang-kadang tidak keluar urinnya ya? Seperti ini, apakah ini terlihat? Belum ya? Oh belum, ini terlihat nggak teman-teman? Terlihat. Ya, terlihat ya. Nah, jadi biasanya pasien-pasien yang anuria itu jadi ketutup ini uretranya ini ketutup, makanya urinnya nggak bisa keluar. Ini contohnya pada pasien dengan batu ginjal. Ya. Jadi karena batunya terlalu besar ya, sehingga dia akan menutup saluran uretra ini. Kalau nutup saluran uretra ini yang nggak bisa keluar urinnya. Ya, nggak bisa keluar urinnya biasanya. Nah, ini untuk pasien-pasien anuria ya, yang menyebabkan urin itu akan numpuk di ginjal. Urin itu akan numpuk di sini, dia numpuk urinnya karena nggak bisa ke sini. Ya, urinnya numpuk di sini atau yang kita kenal dengan nama hidronefrosis. Ya, hidronefrosis, bentar deh, hidronefrosis. Nah, ini contohnya saya kasih lihat ya. Contohnya hidronefrosis ini. Nah, ini contohnya. Ya. Open image new tab. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatannya. Jadi normalnya bisa keluar, bisa turun normalnya urin flow-nya dari lewat uretra, normal kidney. Ya. Kemudian ada batu di sini. Urinnya nggak bisa keluar. Jadi urinnya numpuk di sini. Nah, ini hidronefrosis. Jadi ginjalnya besar. Besar karena apa? Karena penumpukan urin. Ya, karena penumpukan urin. Nah, biasanya pasien-pasien kayak gini nih akan dibuatkan selang, ya. Akan dibuatkan selang, kayak gini selangnya modelnya. Jadi dia kencing lewat selang. Nefrostomi. Nefrostomi ini nanti teman-teman banyak nemukan tindakan-tindakan nefrostomi nih. Loh, ini kenapa pasiennya di nefrostomi? Umpama kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Saya kasih lihat gambarnya. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nah, nanti dibuatkan selang ya yang langsung ke ginjal. Jadi ini urinnya. Jadi langsung luar urinnya ke sini. Ya. Nanti biasanya pasien-pasien kanker serviks, pasien-pasien dengan batu ginjal, kemudian pasien-pasien dengan BPH itu nanti banyak teman-teman melihat terkait pemasangan nefrostomi ini. Ya, berarti itu nanti kenapa demikian? Karena pasiennya anuria ya nggak kencing sama sekali. Ya, jadi untuk aki gitu nggak ada terapi obat-obatan yang kita berikan. Ya, untuk aki tidak ada terapi medikamentosa yang kita berikan. Ya, sehingga tata laksana untuk aki ini fokus ke penyebab akinya. Berbeda penyebab, berbeda terkait tata laksananya. Ya, terkait aki seperti itu, ada yang ingin bertanya akinya? Izin bertanya. Ya, silakan, Dek. Itu kenapa ya BPH kok bisa menyebabkan aki? Ini saya kasih contoh, Dek ya. Ini saya lagi di apotek sih ini, Dek ya, lagi renov ini ya, lagi mau buat apotek untuk siap UKAI sih ini ya. Jadi saya lihatin aja ya, saya lihatin muka saya ya, saya lihatin muka saya mana belum manu nih lagi ya. Oke ya, ini saya kasih contoh Dek ya. Kelihatan nggak muka saya sekarang Dek? Enggak ya? Kelihatan banget. Kelihatan ya. Jadi ibaratkan ini merupakan suatu uretra Dek ya. Ini uretra tadi ya, merupakan selang ya. Jadi umpama ini merupakan prostat tadi ya, prostat tadi. Ya, prostat. Nah, normal ukurannya dia tidak menjepit uretra. Normal ukurannya dia tidak menjepit uretra. Tapi ketika prostat ini membesar, terus membesar, dia akan menjepit uretra ini. Dijepit uretranya. Kalau uretra kejepit kayak gini, ibaratkan suatu sedotan kita jepit, bisa lolos nggak airnya? Enggak, Bang. Nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa BPH bisa menyebabkan aki. Begitu juga dengan kanker serviks. Ketika serviks itu selnya membesar, maka dia akan menjepit saluran uretra tadi.
makanya pasiennya bisa terjadi yang namanya AKI. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin nggak, Dek? Bisa, Bang. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya matiin. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang, izin bertanya buat perhitungan tadi soalnya jaringannya kurang stabil Ya. biar kita bisa nentuin stage 1, Oh. 2, 3-nya. Oh, itu tidak ada Masih. perhitungan, Dek, ya. Iya. Jadi tidak ada perhitungan untuk stage 1, 2 dan 3. Yang kita lihat hanya urine output, ya. Yang kita lihat hanya urine output dan kadar kreatinin pasien. Jadi tidak ada perhitungan untuk AKI ini. Jadi kita hanya melihat urine output, kita hanya melihat urine outputnya berapa, kreatininnya berapa untuk menentukan stadium dari AKI. Jadi nggak ada rumus untuk menghitung stadium dari AKI. Jadi kita hanya memainkan data lab terkait urine output. Halo? Mana yang bertanya? Siapa tadi yang nanya? Suara saya kedengeran nggak, Dek? Dengeran, Bang. Mana nih yang bertanya? Hilang yang bertanya. Halo? Oh, nggak ada. Ayo coba yang tadi ada juga yang mau bertanya, yang cowok. Sekalian kita nunggu, mungkin sinyalnya lagi gangguan yang cewek tadi. Saya, Bang, mau bertanya, Bang. Silahkan. Ini kan kami kemarin dapat kasus dari rumah sakit itu kan pertamanya kan pasiennya kan terjadi epilepsi, Bang. Ya, benar. Terus? Nah, terus ada komorbidnya juga tuh pasien ada BPH. Nah, dan juga ada hipertensi. Ya. Nah, terus itu apakah ada hubungannya, Bang, BPH dengan hipertensi atau malah sebaliknya, Bang? Hipertensinya menyebabkan BPH gitu. Jadi yang kedua itu sebenarnya nggak ada hubungan, ya. Kalau kita kaitkan BPH dengan hipertensi itu nggak ada. Hipertensi nggak bisa nyebabin BPH. Intinya kayak gitu. Hipertensi nggak bisa nyebabin BPH, tapi BPH bisa menyebabkan hipertensi ketika ginjalnya sudah rusak. Ketika BPH menyebabkan gagal ginjal, ketika BPH menyebabkan gagal ginjal kronik, ya, gagal ginjal kronik ini bisa menyebabkan pasien mengalami hipertensi. Jadi terkait itu nggak ada, pasiennya ada diagnosa gagal ginjal nggak? CKD-nya ada, Bang. CKD-nya ada. Ada. Nah, berarti CKD-nya yang akan memicu. Jadi BPH ini menyebabkan CKD, ya, BPH ini menyebabkan CKD, CKD-nya yang memicu hipertensinya. Bang, maaf itu sebelumnya pasien itu udah hipertensi, Bang. Oh gitu, berarti pasiennya sudah hipertensi kayak gitu? Iya, Bang. Oh, pasiennya memang udah hipertensi. Berarti ada dua kemungkinan di sini.
Ya, jadi kalau kita kaitkan hipertensi dengan kejadian BPH itu jarang, ya, nggak ada malah, ya, nggak ada yang yang menghubungkan antara kejadian hipertensi dengan BPH, ya. Nah, tapi kalau hipertensi ini bisa menyebabkan gagal ginjal bisa, gagal ginjal bisa menyebabkan hipertensi juga bisa, ya. Jadi itu bisa dikaitkan keduanya itu bisa. Kalau mau dihubungin. Nah, cuman kadang terapinya sama biasanya kalau BPH dengan hipertensi itu. Ya, jadi ada obat antihipertensi ya, misalkan golongan alfa 1 antagonis ya, itu golongan alfa 1 antagonis itu kan antihipertensi. Nah, antihipertensi ini bisa digunakan sebagai terapi BPH karena dia bisa menyebabkan relaksasi jaringan prostat ya, merelaksasi jaringan prostatnya ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kasus dari mana, Dek? Dari Rumah Sakit Jiwa Magelang. Rumah Sakit Jiwa Magelang. Ini anak Jawa Tengah berarti. Kuliah di mana Masnya? Di Unwahas, Bang. Oh, di Unwahas. Loh, kok Tuan aku rasa pasien hipertensi? Oh, berarti pasiennya ini gangguan jiwa juga? Itu di bangsal fisik, Bang. Kan di RSJ-nya ada 2. Satu yang jiwa, satu yang fisik itu. Oh, gitu. Ya. wis to. Mbok om gimana pun nek wonge ae. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Ini ada yang bertanya di chat. Bang, maaf mau tanya materi DM yang komplikasi maka belum selalu ya. Belum deh. Kita bahas ini kan saya biar apa istilahnya? Biar terarah belajarnya. Jadi karena kemarin kita membahas nefropati, ya udah nefropati berarti berhubungan dengan ginjal, ya udah sekalian saya kasih ginjalnya, ya biar terarah. Yang makrovaskular belum deh, ya. Ada lagi? Nggak ada? Baik, jika tidak ada kita lanjut ke chronic kidney disease, ya atau gagal ginjal kronik, ya. Atau gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease ya. Nah, chronic kidney disease atau CKD ya, kidney disease. Nah, ya dikatakan bahwasanya seperti ini, Dek. Jadi aki yang terjadi lebih dari 3 bulan itu bisa disimpulkan bahwasanya pasien sudah mengalami CKD ya. Jadi kalau ada pasienmu aki tapi kejadian akinya sudah lebih dari 3 bulan, maka simpulkan saja itu bukan aki lagi, melainkan pasien tersebut mengalami CKD. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, ya. Terkait gagal ginjal ini jadi nggak ada satupun obat, teman-teman ya. Nggak ada satupun obat yang mampu memperbaiki fungsi ginjal, nggak ada. Jadi kalau ginjal itu udah rusak, udah CKD, pasiennya itu sudah CKD, ya, udah nggak bisa diapa-apain, ginjalnya bakal tetap kayak gitu. Nah, cuman tata laksana kita terkait pasien CKD ini hanya manifestasi yang muncul, hanya manifestasi klinis yang muncul. Hanya problem medis yang muncul ketika ginjal itu sudah rusak. Ya, ketika ginjal itu sudah rusak, maka kita harus atasi apa saja masalah yang akan muncul ketika ginjal itu sudah rusak. Ya, jadi terapi untuk pasien CKD ini tergantung masalah apa yang timbul pada pasiennya. Ya. Nah, sebelum kita bahas masalah-masalah yang timbul, pada pasien CKD, maka kita perlu mengetahui terkait stadium-stadium dari CKD. Ya, perlu kita ketahui terkait stadium-stadium dari CKD-nya. Ya, oke. Jadi stadium CKD ada berapa stadium? Ada berapa stage dari CKD-nya atau stadium? 5. Ada 5 ya. Ada 5, ada stage 1 ya.
Ada stage 1. Nah, stage 1 ini dikatakan bahwasannya pasien GFR-nya lebih dari 90 mili per menit. Ya, 90 mili per menit, ya, per 1,73 ya. Namun disertai dengan proteinuria atau albuminuria, Ya, oke. Saya liatin aja deh ya, tunggu ya, biar sit. Bentar, CKD Henry Ford. Bentar ya. Bisa lihatin aja ya terkait state-nya. Nah, ini dia. Bentar. Kan? Nah, ini bukan atasnya. Ini dia. Nah, ya, oke. Nah, ini ya klasifikasi dari CKD atau staging dari CKD. Kelihatan nggak, Dek? Terlihat nggak? Belum. Oh, belum ya? Astagfirullah. Sekarang kelihatan? Belum. Belum juga? Sudah, Bang. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Oke, jadi ada 5 ya. Yang tadi saya tulis itu yang pertama. Ini di capture-nya nggak masalah ya. Jadi stage 1 GFR-nya normal ya, lebih dari 90 ya, normalnya GFR itu lebih dari 90. Tapi yang stage 1 ini pasiennya ada proteinuria. Ya, ada proteinurianya juga. Kemudian ada stage 2 di mana GFR-nya 60 sampai 89 ya, disertai juga dengan proteinuria. Untuk yang stage 3 ya, itu GFR-nya antara 30 sampai 59. Ya. Kemudian yang stage 4 GFR 15 sampai 29, yang stage 5 atau kita sebut dengan ESRD, end stage renal disease, ya GFR-nya di bawah 15. Ya. Jadi ini terkait CKD, staging CKD yang teman-teman bisa lihat melalui nilai dari GFR-nya, ya, nilai dari GFR-nya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Ya, jadi kalau AKI tadi nggak kita lihat nilai GFR-nya. Ya, yang kita lihat apa kalau AKI tadi? Urine output dan kadar kreatinin. Ya gitu. Tapi kalau CKD yang kita lihat adalah GFR-nya untuk menentukan stage-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui stage dari CKD, ya, untuk menghitung stage dari CKD, nah ini mungkin yang teman-teman jarang diajarin di kampus, ya. Untuk menghitung stage dari CKD. Jadi untuk menentukan stage, ya. Stage dari CKD itu kita menggunakan rumus MDRD. Ya. Jadi kita menggunakan rumus MDRD yang dimana tujuannya adalah untuk menghitung stage, ya, atau untuk menghitung stadium. Pasiennya ini stadium berapa sih, kayak gitu. Ya. Nah, ini mungkin jarang diajarin di kampus, teman-teman, ya. Jadi kita menggunakan rumus MDRD di mana tujuannya untuk menghitung stadium, ya. Oke. Nah, rumus MDRD itu ketika saya pecah itu agak ribet rumusnya, ya. Agak ribet rumusnya. Nah, jadi rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Ini adalah rumus MDRD. Agak ribet kenapa? Karena ada pangkat, ya, karena di sini ada pangkat, ya, pangkat, dia pakai pangkat, usia dipangkatin lagi, ya, kalau gitu. Nah, kemudian kalau dia wanita dikalikan sekian. Nah, kemudian kalau dia rasnya Afrika atau Amerika dikalikan sekian, ya. Nah, ini cuman ini nggak keluar di UKI, ya, ini nggak keluar di UKI. Kemudian kalau teman-teman ingin hitung nanti ketika teman-teman mengerjakan suatu kasus, ya, ingin melihat terkait stage ini, teman-teman bisa buka website yang kemarin MD Calt itu, ya.
MD Card pernah saya lihatin kemarin, MD Card ini. Ya. Kemarin kita hitung apa pakai MD Card ini, Dek? Lupa saya. Homa IR, Pak. Oh ya, Homa IR ya, Homa IR yang kita lihat ya kemarin. Jadi tinggal ketik aja di sini teman-teman MDRD ya, teman-teman ketik MDRD. Nah, ini ya MDRD. Oke. Nah, misalkan saya kasih contoh, ini yang kita lihat adalah data lab pasien ya. Yang kita lihat adalah data lab pasiennya. Oke. Misalkan pasien kita jenis kelaminnya umpama saya tulis di sini adalah seorang pria, saya tulis pria. Usianya mau berapa nih? Kasih saya satu contoh usia. Anggaplah usianya 53 ya, saya tulis 53 tahun. Nah, serum kreatinilnya berapa? Nah, serum kreatinil di sini ya, satuannya seperti ini, tapi teman-teman bisa ganti karena di Indonesia kebanyakan satuannya miligram per DL. Jadi tinggal diganti, bisa diganti-ganti. Jadi pakai aja yang satuannya miligram per DL. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Kemudian teman-teman isi aja umpama serum kreatinin pasien teman-teman umpama 5. Kita tulis 5. Nah, kemudian black race. Nah, jadi Indonesia ini tidak termasuk yang kulit hitam. Jadi kita centangkan saja no. Jadi Indonesia tidak termasuk kulit hitam, dia termasuk kulit putih. Maka teman-teman akan mendapat GFR sekian. GFR 12,2. Stage berapa ini? 5. Ya, stage 5. ESRD ya. Berarti dia stage 5 ya. Nah, jadi ketika tapi ini jarang ya farmasi diajarin hitung kayak gini itu jarang. Karena apa? Ini kan diagnosa jatuhnya, Dek. Ya. Diagnosa jatuhnya tapi bagus untuk tahu ya. Jadi untuk menghitung menentukan stadium dari CKD kita menggunakan rumus MDRD. Nah, yang sering diajarkan oleh kampus ya, kampus farmasi adalah untuk menghitung apa? CRCL. Ya. Kalau rumus MDRD ini ngitung apa tadi? GFR. Ya. Nah, yang sering diajarin oleh kampus itu adalah menghitung CR. Nggak asing pastikan kalau CRCL ya? Sering dengar pastikan? Sering Bang. Iya. Nah, Iya, ya. Bang. Nah, jadi kayak gitu kalau teman-teman. Jadi ini berbeda konteksnya. Yang kedua ini berbeda konteksnya teman-teman. Karena apa? Kalau kita udah mengatakan GFR, ketika kita menyebut itu suatu GFR, maka satuannya adalah mili per menit. Ya, satuannya mili per menit per 1,73 meter kuadrat. Ya, ini satuannya dari GFR. Tapi ketika kita membahas terkait CRCL, satuannya adalah mili per menit. Nah, CRCL di sini ya, CRCL di sini tujuannya bukan menentukan stadium. CRCL di sini tujuannya bukan menentukan stadium, melainkan menentukan dosis. Kalau GFR dihitung, tujuannya menentukan stadium atau stage, ya, menentukan stage. Kalau CRCL dihitung, tujuannya menentukan dosis. Bisa dipahamin perbedaannya? Bisa, Bang. Nah, ya. Nah, yang perlu cuman ada beberapa jurnal, ada beberapa buku yang menyamakan antara GFR dan CRCL. Ada beberapa jurnal dan beberapa buku yang menyamakan bahwasanya GFR itu sama dengan CRCL, ya. Nah, tapi teman-teman nanti untuk melihat apakah ini GFR maksudnya atau apakah ini CRCL maksudnya, teman-teman lihat satuannya. Kalau di jurnal tersebut mengatakan CRCL dengan satuan sekian, berarti ini maksudnya GFR. Tapi kalau di jurnal tersebut mengatakan GFR dengan satuan mili per menit, berarti maksudnya CRCL. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Saya kasih contoh. Ada suatu jurnal pakai GFR, tapi satuannya mili per menit. Berarti fungsinya apa ini? Nentuin CLCR. Berarti tujuannya nentuin dosis atau nentukan stage? Dosis. Oke, ya seperti itu. Ya, bisa dipahamin ya?
Bisa Bang. Oke, bisa dipahamin ya. Nah, kalau CRCL ini yang sering keluar di UKI, teman-teman. Ya. CRCL ini yang sering dikeluar di UKI, ya. Nah, CRCL itu rumusnya kita pakai Corecroft and Gould, ya. Mungkin tidak asing dengan rumus ini, ya. Corecroft and Gould. Ya. Di mana ini soal wajib sih ya, soal wajib UKI ini kalau saya lihat, ya. Ini soal wajib UKI di mana rumusnya adalah 140 dikurangin umur. Terus kemudian bagaimana? Dikali berat badan. Ya, dikali berat badan. Ini kita dalam kurungin dulu. Ya, kita dalam kurungin dulu, ya. Jadi 140 dikurangin umur dikali berat badan, nanti hasil dari ini, ya, hasil dari ini dibagi dengan 72 kali Serum kreatin. 72 kali serum kreatinin, ya. Ini 72 kali serum kreatinin. Kalau wanita dikalikan 0,85. ya, wanita dikali 0,885. Ya. Bisa dipahamin rumusnya ini dihafalin sihnya deh ya. Kalau rumus ini ya dihafalin ya karena ini soal wajib di UKI ya. Jadi kalau di UKI mengatakan GFR ya udah mutlak itu maksudnya rumus CRCL ini. Ya, seperti itu. Oke, saya kasih contoh ke teman-teman. Ya. Saya kasih contoh cara membaca guideline ini sekarang. Ini saya kasih suatu obat ya. Ini istilahnya apa ya? Suatu buku, e-book ya. Jadi ini adalah obat-obatan yang dimana kita bisa memilih obat mana yang perlu disesuaikan dosisnya pada pasien CKD. Ya, obat-obatan yang perlu disesuaikan dosisnya dengan pasien CKD. Saya kasih contoh umpama apa? Mau obat apa, Dek? Kasih saya contoh obat. Apa maunya? Ini lengkap sihnya, Dek ya. Oke, saya acak aja. Ntar, oke, captopril. Kita lihat captopril. Ya. Captopril seperti apa pada pasien CKD? Oke, kita lihat. Ya. Nah, jadi GFR. Nah, ini maksudnya GFR-nya ini maksudnya CRCL atau apa, Dek? CRCL. Karena satuannya mili per menit ya, seperti itu. Nah, dikatakan seperti ini. Kalau GFR 20 sampai 50, maka kita memulai dengan dosis rendah. Dosis rendah kita mulai, kemudian dinaikkan dosisnya tergantung dari respon ya, sama semua lah ya. Sama semua ya, entah dia di bawah 10 juga sama solusinya. Dimulai dengan dosis rendah. Coba saya cari obat yang lain. Bentar, saya cari obat yang lain. Gentamisin, coba ya. Tunggu sebentar. Yang nefrotoksik, gentamisin. Coba saya cari gentamisin. Oke. Nah, ini kita lihat terkait. Nah, dose in renal katanya. Ya. Nah, ini kita teman-teman lihat. Ya. Kalau CRCL-nya 30 sampai 70, dosisnya sekian. 3 sampai 5 mg per kilogram berat badan dan monitoring levelnya ya, lakukan TDM. Kalau GFR-nya 10 sampai 30 dosisnya sekian, monitoring level. Kalau GFR-nya 5 sampai 10 2 mg per kilogram berat badan selama 48 atau 72 jam. Kemudian harus di monitoring level juga. Nah, jadi ini enak sihnya teman-teman ya. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi, cuman hitung berapa sih CRCL pasiennya untuk menentukan dosis. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini suatu e-book yang apa istilahnya? E-book ini judulnya adalah Renal Handbook ya. Jadi di mana Renal Handbook ini tujuannya adalah bagaimana cara kita memberikan dosis obat-obatan pada pasien CKD ya. Nah, jadi di sini bahasanya dia bukan CRCL, bahasanya dia adalah GFR ya. Oke, kemudian saya kasih lihat lagi. Ini saya ajarin belajar baca guideline juga sih sebelumnya. Bentar. Nah, ini saya kasih lihat suatu guideline juga yang berbeda ya. Yang berbeda terjemahnya. Oke, kita lihat bentar. Hypertension.
Bentar. Nah, ini dia ya. Kelihatan nggak guideline-nya, Dek? Kelihatan ya? Kelihatan Bang. Nah, ya. Tunggu dulu, ini comorbidnya apa nih? Oh, uncomplicated. Nah, kemudian oke, kita lihat. Nah, ini dia kita lihat nih teman-teman. Jadi ini nanti bab hipertensi sih mestinya, tapi saya kasih lihat. Jadi ini bagaimana strategi kita dalam mengatasi pasien hipertensi dengan penyakit ginjal kronik. Ya, dikatakan seperti ini. Ya. Oke. Kemudian dikatakan seperti ini teman-teman. Teman-teman baca poin yang ini. Ya. Teman-teman baca poin yang ini. Ya, dikatakan seperti ini. Use loop diuretic when GFR is di bawah 30 mili per menit per 1.73. Berarti ini maksudnya ini stadium atau apa? Stadium Bang. Nah, berarti pakai loop diuretik kalau pasiennya stadium berapa kalau di bawah 30? 4, 5. Ya, stadium 4 dan 5. Jadi kamu harus menggunakan diuretik kuat jika pasiennya itu CKD stage 4 sampai 5. Karena apa? Karena tiazid dia tidak efektif atau efektivitasnya sangat rendah ketika digunakan pada pasien CKD stage 4 sampai 5. Ya. Nah, jadi ini salah satu konteks. Jadi ini nggak perlu hitung CRCL, nggak perlu hitung segala macam. Jadi ini menghitungnya pakai rumus MDRD. Ya, karena guideline-nya mengatakan seperti ini. Bisa dipahamin? Ini nanti kita bahas deh kalau umpama pada hipertensi kita bahas. Bisa dipahamin dulu bagaimana cara membedakan antara CRCL dan GFR? Bisa ya? Bisa. Ya. Oke, saya hapus ya. Saya hapus. Nah, sekarang kita bahas terkait gagal ginjalnya. Ya, kita bahas terkait gagal ginjalnya. Nah, tadi saya katakan di awal. Tunggu Dek, saya ambil minum bentar ya. Saya ambil minum bentar aja. Oke, kita mulai lagi. Nah, tadi kedengeran nggak suaranya, Dek? Kedengeran ya? Tes. Iya Bang, kedengeran Bang. Kedengerannya, oke. Ya. Nah, tadi saya katakan di awal bahwasannya pada pasien yang mengalami CKD tidak ada satupun obat yang mampu memperbaiki fungsi ginjal. Ya, yang mampu memperbaiki fungsi ginjal itu nggak ada obatnya. Sehingga tata laksana kita pada pasien yang mengalami CKD adalah mengatasi masalah yang muncul ketika ginjal itu rusak. Ya, mengatasi masalah yang muncul ketika ginjal itu rusak. Mengatasi masalah atau problem medis yang muncul ketika ginjal itu rusak. Nah, sekarang apa saja yang bisa terjadi ketika ginjal itu rusak? Ya,
Apa saja yang bisa terjadi ketika ginjal itu rusak? Oke, kita akan bahas ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Pertama ginjal ya. Ginjal itu berfungsi dalam memproduksi hormon eritropoietin ya. Ginjal itu berfungsi dalam produksi hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin. Ya. Jadi ginjalnya berfungsi dalam memproduksi hormon eritropoietin, ya. Oke. Nah, hormon eritropoietin ini berperan penting atau berfungsi dalam pembentukan sel darah merah atau yang kita kenal dengan nama eritrosit. Ya. Jadi hormon eritropoietin ini berperan dalam memproduksi eritrosit. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa ya, oke. Bisa dipahamin sampai sini yang lain? Bisa, Bang. Coba. Nah sekarang teman-teman bayangin ketika pada pasien yang ginjalnya rusak atau CKD, ginjalnya sudah rusak, berarti produksi hormon eritropoietinnya akan Berkurang. ya, Menurun, Bang. eritropoietin akan berkurang atau turun. Ya, produksi eritropoietin akan turun pada pasien CKD. Ya, sehingga ketika pasien CKD ini kekurangan eritropoietin, maka pembentukan eritrosit akan berkurang atau meningkat, menurun juga. Ya. Nah, sehingga produksi eritrosit juga akan menurun. Eritrositnya turun karena eritropoietinnya nggak ada. Ya. Nah, karena eritrosit ini turun, sehingga pasien akan mengalami yang namanya anemia. Nah, jadi ini adalah masalah yang bisa muncul pada pasien CKD, yaitu anemia. Satu masalah yang muncul. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, ya sekarang kita bahas. Nah, teman-teman bayangin sekarang, ya. Teman-teman bayangin sekarang, oh pasien CKD berarti hormon eritropoietinnya berkurang. Sehingga pasiennya bisa mengalami anemia. Sehingga tata laksana anemia pada pasien CKD kita akan memberikan hormon eritropoietin. Ya. Jadi pada pasien yang mengalami anemia kita akan memberikan CKD. CKD ini khusus CKD yang anemia, deh. CKD yang anemia, ya. Pada pasien yang mengalami CKD yang disertai anemia, satu terapi kita adalah ESA. ESA ini adalah erythropoietin stimulation agent. Erythropoietin stimulation agent. Stimulation agent. Ya, ESA. Nah, ini sering keluar di UKAI. Pasien CKD mengalami anemia, terapinya apa? Erythropoietin. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Ya. ESA ini diberikan ketika HB di bawah 10. Diberikan ketika HB atau hemoglobin di bawah 10 gram. Ya, 10 gram per dl. Ya. Jadi terapi ESA ini diberikan pada HB di bawah 10 ketika HB di bawah 10 gram per dl. Ya, seperti itu. Berarti apa yang harus kalian lihat untuk melihat apakah terapi ESA masuk atau tidak? Data lab apa yang kita lihat? HB. Ya, yang kita lihat ya. Butuh nggak ESA pasien ini? Kalau HB-nya 11 umpama normal HB 11 sampai 13 seumpama normal HB. Normal seumpama, ini seumpama saja. Pasienmu HB-nya 10, butuh ESA enggak? Butuh, Bang. Belum, karena Oh, masih kurang dari 10. belum kurang dari 10. Bisa dipahamin?
Bisa, Bang. Oke, ya. Nah, kemudian ya, pasien CKD ini rentan mengalami defisiensi besi. Ya. Pada pasien CKD rentan mengalami defisiensi besi. Ya. Pasien CKD yang kedua. Yang kedua adalah pasien CKD ya, rentan defisiensi besi. Defisiensi besi. Rentan mengalami yang namanya defisiensi besi. Yang kedua, ya. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa defisiensi besi ini bisa terjadi. Kenapa defisiensi besi ini bisa terjadi? Kita bahas dulu sebelum kita lihat terapinya seperti apa, ya. Sebelum kita bahas ya terapinya seperti apa terkait defisiensi besi ini, kita lihat dulu kenapa sih bisa pasien CKD mengalami defisiensi besi. Oke, kita bahas ya. Jadi teman-teman ya, jadi hepar atau hati kita ya, hepar itu akan memproduksi hormon hepsidin namanya teman-teman. Hormon hepsidin ya. Hepar akan memproduksi yang namanya hormon hepsidin ya. Oke. Nah, kemudian hormon hepsidin ini ya akan dieliminasi melalui ginjal. Ya. Hormon hepsidin akan dieliminasi melalui ginjal. Eliminasi melalui ginjal. Hormon hepsidinnya akan dieliminasi melalui ginjal. Oke. Ya. Oke. Nah, hormon hepsidin ini, hormon hepsidin ini nanti akan berkaitan dengan kerja ferroportin. Ya. Hormon hepsidin ini akan berhubungan dengan kerja ferroportin. Ya. Sorry, saya besarin lagi. Nggak bisa. Bentar deh. Ya, berhubungan dengan kerja ferroportin. Saya tulisin besar-besar ferroportinnya. Oke. Ferroportin. Oke. Jadi hormon hepsidin berhubungan dengan kerja ferroportin ya. Nah, di mana kita akan bagi menjadi dua, satu ya. Hepsidin meningkat ya. Hepsidin kadarnya tinggi atau kadar tinggi ya, menyebabkan ferroportin kerjanya terhambat. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah ferroportin kadarnya rendah. Ferroportin rendah atau normal. Berarti hepsidin rendah atau normal. Berarti ferroportinnya akan bekerja dengan baik. Ya, hepsidin rendah atau normal, maka ferroportin akan bekerja dengan baik. Ya, bentar deh, sorry. Oke, ferroportin bekerja. Ya, bisa dipahamin kedua poin ini? Bisa, Bang. Ya, oke. Ya, oke. Jadi hepsidin itu akan berhubungan dengan kerja ferroportin, di mana hepsidin yang ketika kadarnya tinggi maka ferroportin kerjanya terhambat. Kemudian kalau hepsidinnya rendah atau normal, ferroportinnya bekerja. Nah, di mana ferroportin ini fungsinya adalah mengabsorpsi besi. Kerja dari ferroportin adalah absorpsi besi di saluran cerna. Absorpsi besi pada saluran cerna. Ya, di saluran cerna. GI lah saya tulis. Absorpsi besi pada GI. Jadi ferroportin ini bekerja dengan cara absorpsi besi di saluran cerna. Bentar deh, saya ACC temennya, ada yang mau di ACC katanya. Oh, nggak ada kok. Oke. Oke, sekarang kita bahas apa yang akan terjadi pada pasien CKD. Ya, apa yang akan terjadi pada pasien CKD? Apakah poin nomor 1 atau apakah poin nomor 2? Ya, apakah poin nomor 1 atau apakah poin nomor 2 yang akan terjadi pada pasien CKD? Oke, kita bahas. Ya,
Jadi hepar akan memproduksi hormon epsidin. Hormon epsidin dieliminasi di ginjal. Teman-teman bayangin sekarang, kalau ginjalnya rusak, jika ginjal itu rusak, kira-kira hepsidin ini bisa dieliminasi atau tidak? Tidak bisa, tinggi Tidak jadi. bisa dieliminasi. Ya, jadi eliminasi hepsidin akan turun sehingga hepsidin ini akan terakumulasi kadarnya di dalam tubuh pasien CKD. Sehingga kadar hepsidin pada pasien CKD itu akan meningkat. Kadar hepsidin pada pasien CKD itu akan meningkat karena kurangnya eliminasi dari hepsidin tersebut. Bisa dipahamin? Bisa diulang, Bang. Mohon Oke, maaf. saya ulangin lagi. Ya. Pada pasien CKD, eliminasi hepsidin menurun. Pada pasien CKD eliminasi hepsidin menurun yang menyebabkan kadar hepsidin pada tubuh pasien yang mengalami CKD meningkat. Pada pasien CKD kadar hepsidin meningkat dikarenakan eliminasinya menurun. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa. Ya, sehingga poin nomor mana yang akan terjadi pada pasien CKD? 1 atau 2? 1. 1. Ya, ketika hepsidin ini meningkat kadarnya, maka ferroportin akan terhambat kerjanya. Ketika ferroportin terhambat kerjanya, absorpsi besi terjadi enggak? Tidak. Tidak. Nah, maka dari itu pasien yang mengalami CKD rentan mengalami defisiensi besi. Bisa dipahamin? Bingung nggak? Bisa dipahamin? Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi defisiensi besi pada pasien CKD? Karena hepsidin kadarnya meningkat yang menyebabkan ferroportin tidak bekerja. Ketika ferroportin tidak bekerja, maka absorpsi besi akan menurun. Absorpsi besi yang menurun inilah yang menyebabkan defisiensi besi. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Oke, saya hapus. Ya, saya hapus. Nah, untuk mengetahui apakah pasienmu itu defisiensi besi atau tidak, untuk mengetahui apakah pasienmu itu defisiensi besi atau tidak, maka ada yang perlu kita cek. Yang perlu kita cek adalah yang perlu kita cek adalah data lab. Data lab yang perlu kita cek adalah kadar ferritinnya. Ferritinnya berapa? Ya. Kemudian TSAT-nya berapa persen? Ya, TSAT-nya berapa persen? Nah, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Kesimpulannya adalah seperti ini. Jika kadar ferritin di bawah 100, kesimpulannya adalah pasien mengalami defisiensi besi. Oke. Ya. Jadi jika kadar ferritin di bawah 100, kesimpulannya adalah pasien mengalami defisiensi besi. Kesimpulan yang kedua, jika TSAT di bawah 20%, kesimpulannya adalah pasien defisiensi besi. Cara baca hasil labnya seperti itu. Kalau ferritinnya di bawah 100, defisiensi besi. Kalau TSAT-nya di bawah 20%, pasien saya defisiensi besi. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Yang TSAT 20% ini maksudnya gimana, Bang? Maksudnya kan 20% dari nilainya, dari hasil labnya. Iya. Jadi ada hasil lab nanti terkait pemeriksaan besi, itu umumnya ada ferritin dan ada TSAT. Kalau kadarnya umpama 20%, di bawah 20%, umpama 15, pasien saya defisiensi besi, istilahnya kayak gitu. Ya,
Jadi yang dua ini yang akan kita lihat apakah pasien itu defisiensi besi atau tidak. Ya, sehingga wajib dicek kadar besi pada pasien CKD. Nah, kemudian satu lagi Dek, ya, satu lagi saya tuliskan seperti ini, ya, MCV, ya. MCV saya tuliskan satu lagi, MCV. Ini MCV ini juga bisa melihat jenis anemia pada pasien. Ya. Jadi MCV ini kayak gini cara bacanya, Dek. MCV ini kayak gini. Jadi kalau MCV ini normalnya sekitar 80 sampai 100. Ini normalnya. Normal MCV itu 80 sampai 100. Oke. Jadi kalau umpama MCV-nya di bawah 80, umpama MCV-nya di bawah 80, nah ini kita kenal dengan nama anemia mikrositik. Nah, anemia mikrositik ini menandakan pasiennya defisiensi besi. Paham nggak maksudnya, Dek? Bisa dipahamin ya? MCV normalnya 80 sampai 100. Kalau MCV-nya di bawah 80, anemia mikrositik. Anemia mikrositik menandakan pasiennya defisiensi besi. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Kemudian ada juga MCV lebih dari 100. Nah, ini tinggi kadar MCV-nya. Ini menandakan pasiennya anemia makrositik, ya. Anemia makrositik, di mana kalau anemia makrositik, jika anemia makrositik itu menandakan pasiennya, ya, menandakan pasiennya defisiensi asam folat atau vitamin B12, ya. Defisiensi asam folat atau vitamin B12, defisiensi asam folat atau vitamin B12. Ya. Jadi seperti itu. Ini saya taruh di atas, ya. Nah, jadi seperti ini data lab yang harus teman-teman lihat terkait HB pada pasien CKD, ya. Terkait anemia pada pasien CKD, data labnya ada beberapa jenis. Ada HB yang teman-teman perlu lihat, HB 1, ya, HB. Kemudian ferritin teman-teman perlu lihat. Kemudian TSAT teman-teman perlu lihat. MCV juga perlu teman-teman lihat. Oke, saya kasih soal sekarang. Saya kasih gambaran contoh, ya, contoh kasus, ya. Ini boleh saya hapus dulu nggak, Dek? Boleh saya hapus dulu nggak? Udah ditulis belum? Udah, Boleh, Bang. Boleh ya? Oke, saya kasih gambaran suatu kasus, ya. Dikatakan bahwasanya di suatu rumah sakit, ya, didapatkan nilai rujukan atau nilai normal, nilai rujukan HB atau nilai normal HB adalah 14 sampai 17 umpama. Jangan terlalu tinggi nih. 13 sampai 15 Anggaplah HB itu normalnya di suatu rumah sakit ternyata 13 sampai 15 gram per dl. Ya, ini nilai rujukannya atau nilai normalnya. Kemudian ada seorang pasien mengalami anemia, diketahui pasien tersebut mengalami CKD, di mana data labnya sebagai berikut. HB-nya 9 gram per dl. Ya. Kemudian dikatakan ternyata TSAT-nya adalah 15%. Ya. Kemudian diikuti dengan MCV adalah 50, ya, ukurannya adalah 50. Maka terapi apa yang teman-teman berikan? Oke, pasiennya ada CKD, berarti kita akan memberikan apa? Eritropoietin atau ESA. Defisiensi besi nggak pasiennya? Iya. Defisiensi besi. Iya, Bang. Ya. Berarti saya akan mengkombinasi dengan zat besi juga masuk. Karena pasiennya di sini disertai dengan defisiensi besi. Oke, sekarang saya rubah sekarang. Ini jadi 35%, ini jadi 90. Apa terapinya? Apa terapinya kalau lihat data lab seperti ini? Loh, bingung. MCV-nya kok masuk rentang ini ya, Bang?
Iya, Kombinasi cuma dong. serentak. TSAT-nya apa berarti terapinya? Defisiensi besi enggak pasiennya? Iya, defisiensi besi. Sama Defisiensi besi enggak pasiennya? Enggak, Bang. Enggak, Enggak. Bang. Enggak. Pasiennya dikasih apa? Asam folat atau vitamin B12. Apa yang dikasih? Ada CKD. Eritropoietin stimulatif. Ya, eritropoietin aja, ESA saja. Butuh zat besi enggak? Enggak. Enggak, Bang. Karena enggak ada defisiensi besinya. Bisa dipahamin? Jadi anemia pada CKD itu kita akan memberikan anemia pada CKD kita fokus terkait pemberian eritropoietin. Jika pasien disertai dengan defisiensi besi, maka tambahin zat besi. Paham nggak maksudnya? Iya, Bang. Ya. Oke, ada yang benar jawabannya tuh di chat grupnya. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi soal. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Ada seorang pasien nilai rujukannya sekian ya, nilai rujukan sekian. Diketahui pasien di sini mengalami anemia plus CKD. Diketahui pasien di sini mengalami anemia plus CKD. Oke. Di mana HB pasien ternyata 11 ya. Kemudian ferritinnya umpama 50 ya, MCV-nya 40. Apa terapi untuk pasien ini? Zat besi. Butuh ESA enggak? Enggak, Bang. Karena? Karena HB-nya 11. Ya, karena HB-nya 11. Kapan ESA masuk? Kalau HB di bawah? Kurang dari 10. Kurang dari 10. Pahamin? Bisa dipahamin sampai sini? Bisa. Oke, ya seperti itu. Saya kasih contoh lagi, ya. Di mana ada pasien mengalami anemia. Sekarang pasiennya mengalami anemia, ya. Tidak ada CKD, didapatkan bahwasannya MCV-nya 40. Terapi apa yang teman-teman berikan? Zat besi. Zat besi. Butuh ESA enggak? AB-nya nggak perlu. Enggak. Butuh ESA enggak? Enggak perlu karena tidak ada CKD-nya. Lagi, MCV-nya umpama saya ubah menjadi 130. Apa terapinya? Asam folat. Folat sama atau vitamin B12. Ya, bisa dipahamin sampai sini teman-teman? Bisa. Ya, jadi seperti ini anemia pada CKD. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bang. Ya, silakan. Bang, saya masih bingung dengan kondisi mungkin anemia yang normal dengan bedanya anemia CKD gitu, masih bingung. Ini, kalau pasien dengan anemia tanpa CKD, ya, eritropoietin jarang digunakan. Eritropoietin tidak atau jarang digunakan, ya, jarang digunakan. Kenapa demikian? Ya, anemia tanpa CKD. Kenapa demikian? Karena ginjalnya normal. Ya. Kalau ginjal normal berarti produksi hormon eritropoietin normal juga. Jadi eritropoietin yang ngapain diberikan? Ya. Jadi jarang digunakan. Nah, tapi kalau pada pasien CKD, eritropoietin bisa digunakan. Kalau anemia pada pasien CKD, eritropoietin bisa digunakan. Ya. EPO atau ESA, saya tulis ESA langsung, dapat digunakan tergantung apa tadi? Dengan melihat HB. Ya, karena apa? Karena pada pasien yang mengalami CKD, jumlah eritropoietinnya atau produksi dari eritropoietinnya menurun. Ya, seperti itu. Ada lagi? Bang, mau bertanya. Silakan. Kalau di rumah sakit itu kan biasanya juga anemia dengan CKD dikasih transfusi PRC. Ya, PRC benar. Ya, itu saya jelasin lagi. Katanya eritropoietin ini mahal. Nah, itu untuk transfusi PRC itu HB-nya berapa, Bang? Oke, ini pertanyaannya bagus. Oke.
sebenarnya bukan apa namanya? Ini saya kasih dulu konteks guideline deh ya, konteks guideline. Ini guideline-nya ini Kadigo terkait ini guideline yang adik bisa buka ini guideline Kadigo atau Kadoki, bentar. Saya lihat dulu. Biar saya nggak salah memberikan referensi, bentar. Tunggu sebentar. Mana dia cek ginjalnya ini. Kemudian anemia cek adik. Oh, Kadigo deh. Kadigo. Ya. Jadi kelihatan nggak ini, Dek? Kelihatannya? Kelihatannya? Oke, ini Kadigo ya. Kadigo ini khusus membahas anemia pada pasien dengan CKD. Jadi kesimpulan dari guideline ini seperti ini, ya. Ini sumbernya adalah Kadigo, ya. Kadigo. Kesimpulan dari Kadigo ini adalah seperti ini. Satu. Pasien CKD diberikan ESA. Pasien CKD diberikan ESA jika kadar HB di bawah 10 gram per DL. Ini kesimpulannya poin nomor 1. Poin nomor 2, jika ditemukan atau terdapat defisiensi besi, berikan terapi zat besi. Poin nomor 2, zat besi. Oke. Nah, kemudian ada poin nomor 3, ini kesimpulannya, ya. Yang kesimpulan yang ketiga adalah ya, hindari pemberian PRC pada pasien CKD. Hindari pemberian PRC pada pasien CKD, karena resiko hipersensitivitas. Ya jelas hipersensitivitas karena kita menggunakan darah orang lain. 4. Ya. Dapat diberikan PRC ya, jika ada jikanya, jika eritropoietin tidak efektif atau pasien alergi ESA. Nah, jadi pasien CKD itu bisa kita berikan eritropoietin. Pasien CKD itu bisa kita berikan transfusi darah merah, paket red cell, bisa kita berikan kalau sebelumnya udah kita pakai ESA, tapi HB-nya nggak mau naik. Atau pasiennya ini alergi terhadap ESA. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Paham ya? Oke. Yang lain bisa dipahamin? Ini kesimpulan dari Kadigo, ini kesimpulan dari satu guideline itu. Ya, Bang. Ya, yang lain bisa dipahamin, oke. Nah, kemudian PRC, kapan saya berikan PRC? Nah, ini kapan saya berikan di PRC? Nah, jadi PRC ini, indikasi PRC, ini di luar konteks deh ya. Ini indikasi PRC secara umum. Indikasi PRC secara umum. Indikasi secara umum. Ya. Ya, satu, ketika pas HB di bawah 7 sampai 8. Nah, ya, ketika HB di bawah 7 sampai 8 gram per dl. Oke. Jadi boleh kamu berikan PRC kalau HB 7 sampai 8. Sekarang saya tanya. Ada pasien CKD anemia. Pasien ini belum diterapi dengan apa-apa. HB-nya umpama 6. HB 6 gram per dl. HB-nya 6. CKD dengan anemia, HB 6. Belum diterapi apa-apa. Teman-teman pilih eritropoietin atau PRC. PRC, Bang. PRC, Bang. Kan bingung kan? Kapan saya pakai PRC pada pasien CKD? Kalau ESA tidak efektif. Pasiennya belum mendapatkan ESA. Berarti pilih ESA dulu. Kalau ESA-nya nggak efektif, baru saya berikan PRC. Paham nggak maksudnya? Bingung? Paham, Bang. Paham, Kalau Bang. misalkan Nah, jadi seperti itu. Jadi coba dulu ESA. Nah, sekarang ada pasien kayak gini.
CKD anemia sudah diberikan ESA. Sudah diberikan ESA. Tapi HB-nya tetap 6. Namun HB tetap 6. Berarti kasih apa? PRC. Bang. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya? Oke, bisa dipahamin. Nah, sekarang di rumah sakit RS, kenapa sering pakai PRC? Kenapa PRC yang sering digunakan? Yang sering digunakan. Ya. Eritropoietin mahal, Bang. Oke. Eritropoietin itu atau ESA itu ditanggung BPJS. Ditanggung BPJS. Jadi kalau kita menyebut ini alasan mahal, ya, kalau kita menyebut ini alasan mahal, loh, kok kan ditanggung BPJS. Istilahnya kayak gitu. Oke. Ya. Jadi kenapa kita sering menggunakan PRC kalau di rumah sakit? Satu. Kalau kita menggunakan ESA, HB naik ya dalam 3 sampai 5 hari. Jadi nggak langsung naik pada hari itu juga HB-nya. Tapi kalau saya pakai PRC, ya langsung naik HB-nya. Kira-kira lebih cepat PRC atau ESA? PRC. Maka dari itu di rumah sakit itu langsung aja kasih PRC biar HB-nya cepat naik. Ketika HB-nya cepat naik, pasien cepat pulang. Ketika pasien cepat pulang, biaya kesehatan menjadi naik atau turun? Turun. Kalau biaya kesehatan menjadi turun, rumah sakit untung. Karena lebih banyak yang asuransi dari BPJS lebih banyak yang diambil oleh rumah sakit. Misalnya, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Ya. Pelakon. Jadi biaya asuransi yang ditanggung oleh BPJS umpama 10 juta untuk pasien CKD. Untuk pasien CKD. Biaya asuransinya 10 juta untuk pasien CKD. Di mana per hari ya, per hari biaya rawatnya, per hari biaya rawat adalah 2 juta per harinya, per harinya. Oke. Nah sekarang, kalau dalam waktu 3 hari pasiennya, 3 hari dirawat, ya, dalam waktu 3 hari dirawat, pasien pulang. Rumah sakit untung berapa? 4 juta untungnya rumah sakit. Kalau dalam waktu 1 hari pasien dirawat, 1 hari dirawat, pasiennya pulang. Berapa untung rumah sakit? 8 juta. Maka dari itu, semakin cepat pasiennya pulang, semakin untung rumah sakit. Itu era BPJS. Kalau saya pakai ESA di sini, 5 hari pasiennya dirawat, rumah sakit banyak untungnya atau bakal rugi. Kalau saya tanya, ESA saya pakai nih, ESA harganya 1 juta umpama. 1 juta biayanya jadi lebih banyak. Kemudian biaya rawat pasien juga jadi lebih lama di rumah sakit. Nah, kemungkinan besar rumah sakitnya akan rugi. Maka dari itulah ya udah saya pakai PRC aja biar cepat naik HB-nya. HB naik, pasien masuk dengan anemia, pulang dengan kondisi kadar HB yang normal. Ya, jadi itu jangan heran. Ya, jangan heran kenapa sih rumah sakit sering pakai PRC, tidak menggunakan ESA terlebih dahulu. Jangan heran, ya, karena apa ya kita bermain di biaya kesehatan juga. Salah nggak kalau saya pakai PRC terlebih dahulu? Enggak, ya, itu nggak salah karena bisa juga dipakai itu. Nah, cuman memang PRC tadi resikonya apa deh? Hipersensitivitas. Ya, maka dari itu kebanyakan pasien yang diberikan PRC nanti kita berikan antihistamin terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya mencegah hipersensitivitas. Ya, biasanya yang dipakai itu difenhidramine. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bang mau tanya, saya dapat kasus pasien CKD plus epilepsi HB 10,7 MCV 78,7 diberi asam folat. Itu kenapa ya?
Kalau obat anti epilepsinya apa, Dek? Sri siapa nih? Sri Febri Haryati. Obat anti epilepsinya apa yang dipakai? Phenytoin, Bang. Phenytoin. Jadi phenytoin itu asam folat itu berperan dalam mencegah kejadian efek toksik. Jadi asam folat itu menurunkan kejadian efek toksik karena phenytoin. Nanti bisa dibahas hubungan asam folat dengan phenytoin. Jadi di mana phenytoin ini dapat menurunkan angka kejadian toksisitas terkait penggunaan phenytoin, ya itu peran asam folat. Nah, tapi ketika adik fokus terkait kondisi anemianya, nggak bisa kita pakai asam folat. Jadi ini pasien adik ini perlu adik tambahkan zat besi. Karena yang di sini yang kemungkinan besar terjadi adalah defisiensi besi kalau dilihat dari MCV-nya. Nilai rujukan MCV-nya di rumah sakitnya berapa, Dek? Gimana, Bang? Nilai normal MCV di kasusnya ini berapa? 80 sampai 100, Bang, untuk nilai normalnya. Oh iya, berarti sama kayak yang saya kasih tadi. Ya ini kan rendah MCV-nya. Jadi adik bisa menambahkan zat besi. Nah, nanti terkait penggunaan asam folat bukan sebagai tata laksana anemianya, namun lebih ke mencegah efek toksik dari phenytoin-nya. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Maaf, Bang, saya ingin bertanya. Silahkan. Saya dapat kasus. Nah, ini kasusnya anak-anak. Dia HB-nya rendah dan dia ditransfusi pakai PRC. Tapi sebelumnya itu dikasih furosemid. Fungsinya furosemid di sini buat apa ya, Bang? Pasiennya diagnosa apa, Dek? Sindrom nekrotik? Diagnosanya gagal PJB. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu endingnya apa yang terjadi? Banyak sih penyakit jantung bawaan. Tapi misalkan ada yang kita sebut dengan nama ASD, atrial septal defect, kemudian ada yang kita sebut dengan VSD, ventricle septal defect, kemudian ada PDA, patent ductus arterius. Nah, jadi di mana penyakit jantung bawaan ini endingnya adalah pasiennya mengalami gagal jantung. Ending dari penyakit jantung bawaan itu pasien mengalami gagal jantung. Nah, bisa jadi. Bagaimana apa gejala dari gagal jantung? Misalnya ada muncul sesak, ada muncul edema. Sesak enggak bahasanya, Adik? Iya, Bang, dan udah edema anasarka. Nah, itu kan ada edema, ada sesak. Berarti sesaknya karena kelebihan cairan, edemanya karena kelebihan cairan. Maka dari itu kita buang aja cairannya pakai furosemid. Tapi ini berpengaruh sama proses transfusinya, Bang. Apa ini? Yang furosemidnya. Jadi yang saya baca sebelum anak ini dikasih transfusi PRC-nya, itu tuh dikasih furosemid dulu. Jelas. Kenapa demikian? Karena gini, Dek. Kalau saya kasih transfusi terlebih dahulu, kira-kira nambah nggak volume cairan di dalam tubuhnya? Nambah. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Ya, jadi furosemid dulu yang kita masuk, kurangin dulu cairannya, baru masuk transfusi darahnya. Oh, oke. Makasih, Bang. Sama. Ada lagi? Bang, tadi tuh yang untuk mencegah terjadinya hipersensitivitas pada penggunaan pertama PRC itu tadi dikasih apa ya, Bang? Antihistamin, Dek. Oh, antihistamin. Ada lagi? Bang, izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Mohon maaf, Bang. Sini mungkin agak ribut soalnya lagi di... Nah, Bang, terkait dengan kasus yang saya dapat lagi, Bu, Kang. Di sini dia nggak CKD, cuman dia PJK, hipertensi sama yang kemarin riwayat DM. Terus dia di sini data labnya dia punya HB itu kurang dari 10, dia dapatnya 9. Terus untuk MCV dan lain-lain nggak ada, karena mungkin di sini dia nggak CKD gitu ya. Ya. Nah itu sih yang saya bingung, apakah apakah terapi yang tepat itu hanya defisiensi asamnya buat naikin asam folat maksudnya gitu. Apa aja tadi riwayat penyakit pasiennya, Dek? Riwayat penyakitnya PJK, DM sama ya itu doang. Terus yang sekarang DM-nya ada infeksi nggak?
kayak gangren segala macam. Nggak ada, ini doang. Oh, nggak ada, oke. Jadi gini, nanti ya, karena nggak ada data, saya nggak bisa komentar. Tapi kalau kita mau berkomentar, cari hubungan kayak gini. Hepcidin, ya, hepcidin in cardiac disease. Jadi hepcidin ini bisa meningkat pada penyakit kardiak. Hepcidin ini bisa meningkat pada penyakit infeksi. Ya, jadi hepcidin ini bisa meningkat bukan hanya pada pasien CKD, tapi dia juga bisa meningkat pada pasien yang mengalami penyakit jantung, ya, juga bisa meningkat pada pasien yang penyakit infeksi, ya, seperti itu. Jadi bisa dicari hubungannya seperti apa, karena di situ kan nggak ada data, jadi kita belum bisa komentar. Tapi kalau mau menghubungkan, dicari dulu, kenapa sih pasien ini bisa anemia. Tapi sebagian besar pasien dengan penyakit jantung itu MCV-nya rendah, yang menandakan pasiennya memang kelebihan hepcidin karena defisiensi besi, yang sehingga timbul defisiensi besi. Ya, nah, karena tidak ada data lab kan kurang, jadi kita nggak bisa menyalahkan pemberian asam folat. Tapi kita bisa sedikit berkomentar dengan terkaitnya patofisiologi. Kenapa sih pasien ini bisa anemia? Kenapa sih pasien ini bisa anemia? Oh, pasien saya anemia ternyata karena kurangnya asupan gizi, umpama. Kurangnya makan makanan, umpama bisa. Oh, pasien saya anemia karena menstruasi, bisa. Jadi harus cari dulu penyebabnya. Oh, pasien saya cardiac disease nih, kok anemia? Cari hubungannya. Cardiac disease kok bisa sih nyebabin anemia? Oh, berhubungan dengan hepcidin yang menyebabkan defisiensi besi. Oh, oke, berarti saya harus merekomendasikan pemberian terapi besi. Ya, seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham Bang, karena keterbatasan data lab Bang ya. Ya, karena keterbatasan data lab kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Oh, ini ada nanya, Fitrotun. Bang mau nanya, dapat kasus di RS, data MCP-nya 74,5 tanpa CKD, tapi pasien dikasih terapi zat besi. Apakah terapi tersebut khusus untuk pasien? Ini enggak, Dek, karena MCP-nya rendah. Ya, kalau kita lihat ini MCP-nya rendah, ya berarti benar dikasih zat besi. Benar, Dek. Jadi zat besi itu bukan khusus untuk pasien CKD, yang khusus untuk pasien CKD itu tadi eritropoietin, ya. Jadi pertanyaan temannya ini menanyakan MCP pasiennya rendah 74,5, dia tanpa CKD, ya tanpa CKD, kemudian diberikan tidak dikasih terapi zat besi. Ini bisa direkomendasikan deh, ya. Tapi berapa HB-nya? Kalau saya tanya, anemia nggak pasiennya? Fitrotun boleh di on mic. Anemia nggak pasiennya deh? Halo? Jadi gini, ya. Misalkan Dede, saya kasih, ini ada dibalas. Data HB-nya normal, nah nggak usah dikasih besi. Ngapain? Gitu istilahnya. Jadi gini, intinya kayak gini deh ya. HB ini kan tujuannya melihat anemia. Melihat anemia atau tidak. Anemia nggak pasiennya. Nah sekarang kayak gini. Saya kasih contoh. Ya, umpama HB pasiennya normal, kemudian MCV-nya rendah, anemia nggak pasiennya? Kalau yang lain, anemia nggak pasien kayak gini? Enggak Bang. Enggak. Pasien kayak gini nggak anemia, butuh zat besi nggak? Ya jelas nggak butuh. Nah, tapi ketika pasien HB-nya rendah, diikuti dengan MCV-nya normal, umpama HB-nya rendah, MCV-nya rendah, ya baru saya butuh zat besi. Ya, jadi HB ini melihat anemia atau tidak. Jadi kalau udah HB-nya normal, nggak peduli yang lainnya turun, ya udah jangan dikasih terapi karena HB-nya masih normal. Kapan dia butuh terapi? Kalau HB-nya turun atau kalau pasiennya mengalami anemia. Paham nggak maksud saya, Dek? Paham nggak maksud saya? Yang lain?
Paham Bang. Paham ya? Jadi kayak gitu. Kalau HB-nya masih normal ya nggak butuh terapi deh. Kapan butuh terapinya? Nanti kalau HB-nya turun. Bagaimana cara menentukan terapinya? Lihat data lab-nya. Lihat komorbid pasien. Gitu. Tapi kalau HB-nya normal kan kita belum bisa mengatakan anemia. Jadi tidak butuh terapi. Kapan saya butuh terapi? Kalau pasiennya HB-nya rendah atau diagnosanya memang sudah anemia. Bagaimana cara menentukan terapi dari anemia? Lihat apa penyebab dari anemianya. Atau teman-teman juga bisa lihat terkait data lab-nya. Apakah pasien saya butuh zat besi atau apakah pasien saya butuh asam folat. Paham maksudnya? Paham Bang. Bang saya izin sedikit tadi merespon tadi Bang. Dari data lab yang tadi saya sampaikan kan itu tidak ada yang menyantumkan ferritinin, TSAT, kemudian MCV, hanya ada nilai HB. Sedangkan dalam terapi di rumah sakit di situ dicantumkan menggunakan asam sulfas dengan vitamin sobion. Vitamin sobion kan ada. Ya, artinya kan ada vitamin B12 juga di situ. Ya. Nah, sedangkan kenapa dia menggunakan sobion, sedangkan di situ tidak ada data lab MCV, jadi kan nggak bisa mempertimbangkan bahwa. Iya. Benar. Jadi nggak bisa sebenarnya. Jadi itu kayak menerka-nerka sih sebenarnya. Ya terapi yang menerka-nerka. Jadi dia belum menentukan jenis anemianya, ya udah kasih aja deh somobion, ya udah deh kasih aja asam folat. Itu kayak menerka-nerka. Ya. Bang, siap. Terima kasih Bang. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, ada ini yang ngechat, Bang, mau nanya, saya dapat kasus DRS pasien CKD anemia, pneumonia, hipertensi, HB7, MCV 70, TD 170/100, pasien diberi selain PRC, pasien diberi citicoline. Citicoline buat apa? Nggak perlu. Ya, citicoline itu tujuannya adalah bersifat neuroprotektor. Neuroprotektor itu biasanya diberikan pada pasien yang mengalami stroke. Ya, pasiennya diberikan melalui, tapi ini masih kontroversi. Akhir-akhir ini citicoline ini kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena dikatakan ternyata citicoline ini tidak efektif. Ya, tapi kalau di rumah sakit, nah karena penelitian terbaru mengatakan citicoline ini tidak efektif pada pasien stroke, sehingga citicoline ini ditarik dari BPJS-nya. Nah, tapi masih ada dokter-dokter yang lama yang tetap mengagungkan citicoline-nya. Jadi citicoline masih tetap dipakai pada pasien stroke. Tapi kalau pada kasus adik di mana pasiennya CKD dengan anemia dan pneumonia serta hipertensi, citicoline nggak ada indikasi. Atau mungkin pasiennya punya riwayat stroke. Ya. Tapi kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, citicoline itu tidak efektif. Dikatakan tidak efektif pada pasien sebagai neuroprotektor. Ya, sebagai neuroprotektor. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum saya akhiri, besok kita lanjut CKD-nya, Dik. Ya. Ini sudah jam berapa nih, ya? Jam berapa nih? Jam 21. Ya, nggak apa-apa deh. Besok kita lanjut lagi, ya. 2 jam. Bang. Ya, silakan. Ya, boleh, silakan. Ini kan untuk melanjutkan yang kasus dari rumah sakit jiwa tadi, Bang, ya punya saya, Bang. Itu pasiennya itu tuh kejang juga, Bang. Kan epilepsi tadi. Itu kan juga terapinya juga dikasih citicoline, Bang. Ya. Oh ya, itu. Jadi maksudnya dia itu sebagai neuroprotektor itu. Ya. Maksudnya dia itu sebagai neuroprotektor tapi nggak efektif, ya. Nggak efektif, ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini teman-teman udah saya kasih semua, ya. Tunggu sebentar. Ya. Ini adik-adik saya nih harus pintar baca guideline, ya. Karena saya tujuannya selain teman-teman lulus UKI, profesi apoteker kita meningkat, deh, ya. Biar kita lebih dihargain lagi, ya.
Tuh, jadi itu ada di saraf ya, di folder saraf, kemudian ada di yang stroke, kemudian ada yang dipunyanya stroke iskemik ya, stroke iskemik ASA strip AHA ya, ASA strip AHA. Oke, ya, ini tahun 2018 ya, masih hangat-hangat ya. Dikatakan seperti ini ya, sebentar. Oke, antiplatelet. Mana dia? Hemodilution. Nah, ini neuroprotective agent. Neuroprotective agent ya, kayak citicoline tadi. Ya. Kemudian COR ini maksudnya class of recommendation. Jadi class of recommendation-nya adalah 3. 3 ini apa maksudnya? No benefit. Apa artinya no benefit? Tidak ada keuntungan. Tidak ada bermanfaat. Iya, nggak ada bermanfaat. Ya, jadi itu. Apalagi pasien stroke nggak ada. Apalagi epilepsi. Epilepsi mana ada indikasi pemberian citicoline juga. Ya, jadi ya itulah ya, kebiasaan. Ya, masih dalam konteks kebiasaan. Ya. Saya dek jujur dek, saya presentasiin terkait citicoline ini di sarafnya. Jadi ada 2 waktu itu saya presentasiin ini di departemen sarafnya Sutomo, ya, albumin dengan citicoline. Ya itu saya presentasikan. Nah pas saya presentasikan citicoline ini, waktu itu ketua Perdosi datang, ketua Perdosi Jawa Timur. Perdosi itu Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, itu datang saya presentasiin citicoline. Habis saya dek. Ya, kamu nggak bisa ngomong, ya saya ngomongin data, dia ngomongin, saya ngomongin data berdasarkan penelitian, tapi dokternya ngomongin, loh pasien saya banyak sembuh, loh pasien saya banyak sembuh, loh datanya mana? Kalau saya mau selengean gitu ya, kalau saya mau lawan-lawan, loh datanya mana yang mengatakan pasien Anda sembuh? Kan kita kalau kita ngomongin kayak gini kan harus ada data. Pas saya ngomongin citicoline habis ya, Dik. Jadi ada kalau dokter yang muda-muda, apa namanya, yang lama-lama sih yang nggak setuju, karena yang lama-lama ini masih dalam menggunakan citicoline-nya, ya. Entah itu dia disponsorin oleh Red mungkin ya, disponsorin sama pabrik obat mungkin. Nggak paham juga aslinya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Citicoline sih banyak juga sih kalau mau dicari citicoline. Tunggu. Ah, ini banyak juga sih mestinya. Citicoline itu ada dalam folder sendiri kalau nggak salah, citicoline juga ya, di yang udah saya kasih kemarin ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Terakhir Bang, mungkin yang tadi hitungan gold tadi Bang ya, yang Corp and gold. G Ya, itu Bang. silakan. Kenapa? Saya kurang paham Bang, itu digunakan ketika menentukan dosis. Oke Bang, siap. Ya. Bang, kalau Pak MCV normal, HB 9,2 dengan CKD dikasih apa? Nah, MCV normal berarti tidak ada defisiensi besi, HB-nya 9,2 berarti pasiennya anemia, disertai dengan CKD, berarti saya kasih apa tadi? Kalau nggak ada defisiensi besi, CKD dengan anemia, saya kasih apa? Terapinya hanya satu, yaitu ESA. Erythropoietin deh. Ya, Vitrotun ya, Vitrotun itu kita berikan erythropoietin deh. Ada lagi? Besok kita jam 7 lagi deh ya. Besok jam 7 malam lagi ya. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya hari ini seperti ini. Manifestasi klinis dari CKD yang baru kita bahas adalah anemia. Anemia aja kita bisa bahas 1 jaman ya. Tapi oke, kita belajar santai, yang penting paham. Ya, bisa dipahamin materi hari ini?